Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti yang sudah kita ketahui semua, bos, bahwa selaku Ketua Umum PSSI, yaitu Bapak Erick Thohir, sudah menyatakan secara langsung bila mana si Simon Tahamata ditunjuk PSSI sebagai Head of Scouting, bos. Yang artinya kepala pencarian pemain-pemain sepak bola berbakat untuk tim nasional Indonesia, bukan klub loh, bos, di dalam negeri maupun di luar negeri, bos. Untuk di luar negeri itu, bos, tentunya pemain-pemain yang masih ada keturunan Indonesia atau disebut pemain diaspora, bos. Jika si Simon Tahamata nanti ditugaskan mencari pemain-pemain sepak bola muda di dalam negeri, bos. Ingat, di dalam negeri, meskipun nantinya ditugaskan di luar negeri juga, alias mencari pemain-pemain diaspora. Tapi yang saya bahas sekarang adalah mencari pemain-pemain di dalam negeri, atau disebut juga mencari pemain sepak bola muda produk lokal. Sementara kompetisi Liga Pemain Muda Indonesia, sepengetahuanku cuma ada dua. Satu, EPA, Elite Pro Academy, dan yang kedua Piala Suratin. Dan di situ pesertanya hanya klub-klub junior dari Liga Indonesia itu saja, bos. Itu seperti istilahnya si Simon Tahamata nanti ibarat mencari ikan di segelas air saja, bos. Padahal luas Indonesia ini, bos, kita anggap saja seperti kolam yang penuh ribuan ikan, bos. Jadi cuma terbatas, bos. Meskipun ku akui si Simon Tahamata itu dari jejaknya berpengalaman, sangat jeli, sangat teliti dapat melihat dan menganalisa pemain muda yang kira-kira nantinya berbakat yang mana. Tapi kalau tempat penyeleksian atau pemilihannya cuma di lingkup itu saja, hasilnya aku jamin juga yo semacam itu, bos. Maaf ya, bos, bukannya mengajari, tapi aku sebagai penggemar sepak bola khususnya di usia muda di Indonesia ini ingin maju dan berkembang, mengusulkan alias memberi ide. Menurutku seharusnya alias alangkah baiknya PSSI, Menpora, Menteri Olahraga, Menteri Pendidikan, dan pemerintahan pusat, bila mana persepak bolaan Indonesia khususnya di usia muda ingin menciptakan produk-produk lokal yang berkualitas, seharusnya menciptakan atau bahu-membahu membuat aturan atau kebijakan baru, bos. Aturannya apa, bos? Menurutku, bos, setiap sekolahan Indonesia di seluruh Indonesia harus ada klub sepak bolanya, bos. Dan di situ harus ada juga pelatih profesionalnya. Jadi sekolah itu mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia. Terus pelatihnya siapa, bos? Pelatihnya adalah mantan pemain-pemain Liga Indonesia yang sudah pensiun. Tentunya yang sudah mempunyai lisensi kepelatihan, bos. Kan banyak, bos, mantan pemain-pemain Liga Indonesia yang sudah pensiun, mantan pemain-pemain PSSI yang sudah pensiun, dan tidak mempunyai pekerjaan setelah itu, bos. Bahkan hidupnya sangat minus sekali. Terus kalau pemerintah memberi pekerjaan sesuai bidangnya,
yaitu melatih sepak bola di setiap sekolahan di seluruh Indonesia. Tentunya akan sangat membantu sekali, bos. Membantu bagi pelatihnya dan membantu bagi muridnya. Terus masalah gaji, bos, kita samakan dengan gaji PNS guru-guru lainnya. Mantap kan, bos? Selanjutnya, bos, dari tingkat daerah atau dari tingkat kabupaten harus ada kompetisi liga antar sekolahan. Ingat, liga bukan turnamen, jadi kompetisi liga. Pesertanya adalah sekolahan-sekolahan di seluruh kabupaten itu sendiri, bos. Jadi kalau liga kan misalnya kalah kan masih bisa main lagi, mungkin kan mainnya 1 minggu 2 kali atau 3 kali setiap sekolahan, bos. Kan mainnya sore, bos, tidak mengganggu pendidikan aslinya, bos. Terus, bos, lah di situ si Simon Tahamata membentuk tim, bos, dan dibantu kru-kru PSS itu untuk menyeleksi atau memantau di setiap liga-liga di kabupaten seluruh Indonesia, bos. Kabupatennya cuma berapa sih, bos? Di Indonesia cuma 416. Sangat ringkas sekali, bos. Pastinya aku jamin akan dapat produk-produk pemain lokal berkualitas, bos. Kenapa aku menjamin, bos? Karena dengan sistem itu, mulai dari pelosok tingkat desa, tingkat kota di seluruh Indonesia akan tersaring semua, bos. Tidak di daerah-daerah tertentu saja, bos, dan akan menghasilkan satu tim yang berkualitas tinggi, bos. Karena apa? Karena setelah diseleksi di tingkat kabupaten, diseleksi lagi di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, antar provinsi itu diambil beberapa, diseleksi lagi dan menjadi skuad Garuda Indonesia. Tentunya aturan-aturan itu harus kompeten, harus berkelanjutan dari tahun ke tahun. Jadi untuk selanjutnya kita akan selalu memproduk pemain-pemain muda dan pemain lokal yang berkualitas tinggi, bos. Kukira, bos, para pemain-pemain yang hobi di bidang sepak bola, anak-anak remaja khususnya, bila mana mengandalkan ESP, mereka ingin menyalurkan bakatnya, belum tentu di daerahnya ada ESP. Kalau di desa, bos, kadang ESP-nya masih jauh sekali, bos. Di sana di sono membutuhkan biaya, dan tentunya biasanya mereka orang tidak punya, bos. Tapi kalau memakai sistem yang aku tuturkan tadi, pemain sudah tidak usah repot-repot, bos, ingin menyalurkan bakatnya. Wah, di sekolahanku saja ada klub, dan klub itu mengikuti liga. Nah, liga itu sudah diawasi oleh tim nasional sendiri, bos, atau terpantau langsung oleh radar tim nasional Indonesia. Jadi terstruktur, jelas, dan saya jamin tidak ada pemain-pemain titipan kalau sistemnya semacam itu, bos. Oke, bos, ini cuma usul saja, bos, demi kemajuan persepak bolaan Indonesia di usia muda selanjutnya, bos. Oke, terima kasih. Salam berjumpa lagi dan salam bertemu lagi, dan salam olahraga.